jelata yang terlalu lama menderita. Dan itu saya bisa berikan kepada panitia, nanti tidak dibagi-bagikan kepada. Nah, karena itu di Inggris tahun 2005 atau 2010 kemarin, partai yang masuk ke dalam parlemen Inggris itu 12 dan 11 dalam DPR Inggris. Tapi disebutnya bipartai. Loh, kok bisa 12 masuk kok disebut bipartai? Itu karena INPP-nya 2,5. Nah, antara 2 sampai kurang 3, INPP 2 sampai kurang 3 disebutnya bipartai. Antara 3 sampai 5 disebutnya multi kepartian sederhana, di atas 5 namanya ekstrim. Gitu. Jadi yang di Indonesia yang terjadi INPP multi kepartian sederhana itu justru tahun 99 ketika 21 partai masuk DPR, INPP-nya 4,6. Ketika tahun 2004 yang masuk 17, INPP-nya 7, dan kemarin 9 yang masuk, INPP-nya 6. Jadi yang 2009-2004 itu multi kepartian ekstrim. Nah, kok bisa tahun 99 itu lebih rendah? Itu karena 2 partai utama, Golkar dan PDIP, meraup 55%. Jadi INPP itu tergantung juga kepada partai peraup yang pada partai utamanya. Begitu juga di Inggris, meskipun 11 partai, tapi 2 menguasai 90%. Jadi yang lain tidak usah dihitung. Nah, kalau Ical mulai hitung-hitung pakai jari, ini repot, ya kan? Apalagi dia sebagai calon presiden Indonesia itu atau penguasa Indonesia Jawa, ya, nggak ada yang menyamakan dirinya Ical, kan? Semuanya bilangnya Mukso, ya. Nah, kalau ini namanya Mukso, mungkin dia bisa kepilih presiden Mukso, ya, ganti bilang, ya kan? Jadi itu problemnya ada pengertian keliru. Nah, sekarang problem efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan Indonesia. Ketika mengutak-ngatik soal DPR Indonesia, katanya DPR Indonesia itu bertele-tele, itu di depan Mahkamah Konstitusi, dan susah mencari konsensus. Saya menemukan sesuatu yang ajaib, yaitu salah satu contoh. Komisi kerja di DPR itu jumlahnya ada 11. Sementara karena harus koalisian ada berapa? 34 atau 38 kementerian. Benar, berapa? 34 atau 38? 34 kementerian. Jadi satu komisi itu harus menghadapi minimal 3 kementerian. Nah, di dalam komisi itu dia menghadapi plus 3 kementerian plus 10 lembaga negara. Nah, yang susah, ya kan, satu legislator itu harus mengerti banyak soal. Kalau lihat Akbar Faisal itu, dia ngomong kerja Jogja, dia ngomong sistem pemilu, dia ngomong sistem kepartaian, dia ngomong tata kekayaan negara, dia ngomong senturi, si Akbar Faisal. Wah, pokoknya rajanya, ahli supermarket. Sekarang kalau dibandingkan sebagai contoh Jerman, komisi kerjanya itu ada 22, kementeriannya hanya 14. Rata-rata di Amerika Latin jumlah komisi dan kementerian sama. Jadi satu komisi itu menghadapi satu kementerian. Sehingga yang namanya legislator itu sangat fokus bicara sesuatu dengan satu kementerian. Nah, di Indonesia ini para legislator kita boleh dibilang sangat kasihan. Dia menghadiri banyak. Malah yang saya dengar itu kalau ada panjangnya rapat bersama itu Akbar Faisal lari-lari ke sana kemari. Iya. Padahal ini mau ngambil keputusan dan dia cerita, nanti dulu saya sedang di sini biasanya. Tapi keputusan tidak bisa turun karena dia harus taken. Dan saya tanya kenapa kok begitu? Di parlemen mana ada begini kayak di Indonesia? Katanya prinsipnya mufakat musyawarah. Loh, kalau pemilu kok tidak mufakat musyawarah? Asal voting. Kok di DPR ini begitu? Tapi itu bikin problem kita di sebelah. Ya. Terus kedua, anunya jenis parlemen kita ini termasuk parlemen. Kalau Anda mau tahu, parlemen itu dibagi dua.
ada yang ada yang legislatur. Kalau parlemen itu macam di Indonesia, rata-rata anggota legislator itu selalu ketok palu RUU pemerintah. Kalau legislatur itu ada di Amerika Serikat, di mana seorang legislatur itu tidak beda dengan seorang pengusaha. Jadi dia di situ dia merancang undang-undang, di seorang senator di Amerika Serikat, California itu sampai didukung oleh 200 tenaga ahli. Nah Indonesia kan susah, barusan hanya 2. Ya. Jadi karena itu Anda harus paham ya, sebagai rasa kasihan pada legislator kita, produk undang-undangnya tidak bagus. Itu akibat dari tidak ada profesionalisasi legislator. Nah, yang penting lagi fraksi disiplin fraksi di Indonesia itu sangat lemah. Ya kan? Kalau mestinya nanti itu dalam sistem presidensialisme saya terangkan, mestinya namanya fraksi pemerintah itu langsung mendukung semua kebijakan pemerintah dari mulai sampai mati. Itu aturannya. Nah, saya mau menjelaskan sekarang presidensialisme Indonesia. Banyak orang salah mengerti tentang sistem presidensialisme. Kita selalu ada banyak tulisan mengatakan kenapa Presiden SBY itu tidak kayak Bush, kayak Obama cacat atau kayak Putin, sehingga ada tulisan turun kita merindukan seorang Putin. Pernah Anda baca? Presiden kita kok kelemar-kelemar, ya kan? Kalau fase kedua kelemar-kelemar itu memang karena Budiono lahirnya Kemis, SBY Jumat, Kemis sama Jumat kawin itu hasilnya aman apa? Adem ayem tentrem. Ya kan? Kalau dari sisi paranormalan ya, kalau dari sisi paranormalan itu SBY lahir tanggal 9949 itu mempunyai buku bolo di bawah naungan Betari Bundut. Ya kan? Tidak bisa memperbaiki apapun. Itu sudah diomongin dulu tahun 2004. Tapi rakyat Indonesia tetap ini. Kalau berdasarkan siu, Kerbo bintangnya Virgo, Kerbo dan Virgo itu tukang rusak. Lo baca itu, bukan menurut saya. Hasil itu. Pokoknya serba cocok. Aku yang nggak tahu itu celana. Padahal itu di luar 2 kali itu, Juni 2005 sama Januari 2006 diruat sama Keraton Solo, nggak berhasil. Jadi rupanya itu ketika Betari dugaannya itu kuat. Waktu itu SBY sampai 2009 kan lebih banyak diam, yang banyak ngomong adalah Yusuf Kala. Memang pasangan suaminya Betari Durga itu siapa? Doro Kolo. Cocok. Nah, repotnya apa? Karena dia banyak diem, nah itu ya, karena SBY banyak diem, maka tahun 2007 keluarlah album Ku Rindu Padamu. Betul. Ketika dia pisahan yang 2009 muncul pula album Evolusi kan. Album judulnya Evolusi kan muncul 2009. Ya persis dia pisahan dari Bedoro Kolo dengan Budiono. Tapi itu paranormal, Pak. Berdasarkan paranormal. Tapi berdasarkan alasan akademik dan ilmiah, ya kalau tadi itu alasan akademik dan alamiah, ya kan? Kalau ini ya akademik dan alamiah. Baik, kalau ini bertajuk presidensialisme Indonesia itu mirip presidensialisme Amerika Latin.